Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada kali ini saya akan mereview laptop clone dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming F15. Yang mana laptop ini memiliki spesifikasi prosesor yaitu Intel Core i5 generasi 10, yaitu 10300H dengan base clock speed 2,5 GHz. Lalu bisa di up turbo boost menjadi 4,5 GHz. Nah, laptop ini dia memiliki dua VGA ya teman-teman. Jadi dia sudah Intel UHD Graphics untuk VGA bawaannya, dan juga VGA keduanya dia memiliki VGA Nvidia GeForce GTX 1650 dengan VRAM-nya 4 GB. Nah, untuk laptop ini juga dia memiliki RAM sebesar 16 GB dengan DDR4 dengan kecepatan speed 3200 MHz dan sudah tertanam SSD juga 512 GB. Jadi di sini nanti masih ada slot kosong ya teman-teman, di sini atau di sini ya. Jadi buat menaruh SSD tipe yang SATA 3 ya, yang besarnya. Jadi di sini sudah menggunakan M.2 ya untuk SSD yang 512 GB yang bawaan pabriknya. Dan laptop ini dia memiliki bentang layar 15,6 teman-teman, 15,6 inch dengan rasionya 16:9. Lalu dia resolusinya sudah Full HD juga, dan untuk sRGB-nya dia masih 63% memang ya. Dan untuk tipe layar dia masih IPS, dan menurut saya ini untuk harga segini ya, yang harga yang mana dia tidak lebih dari 10 juta lebih ke atas gitu ya. Jadi laptop ini masih bisa dibeli di 10 juta awal gitu ya, atau 9 juta lebih dikit kalau teman-teman bisa cek sekarang untuk versi barunya, tapi ya bukan secondnya ya pada saat itu. Dan juga dia memiliki audio DTS X Ultra, jadi audionya sudah bagus ya, untuk lagi kalau kita untuk bermain game, untuk ngedit video, apalagi kita misalnya juga bisa melihat dengar musik atau yang lain sebagainya, jadi biar lebih enak didengar. Untuk wifi-nya di sini ada wifi 5 juga ya teman-teman, jadi ya sudah lumayan baru lah ya. Langsung aja kita coba nyalakan deh teman-teman. Nah, untuk keyboardnya dia sudah RGB tuh teman-teman, jadi bisa disetting untuk color RGB-nya nanti, bisa disesuaikan lah ya. Nah, dia kalau dari kita lihat dari sisi kiri masih jelas, di sisi kanan masih jelas. Menurut saya sih untuk laptop ini frame-nya juga udah cukup tipis ya, tapi bagian bawahnya ini masih cukup tebal. Di sini untuk webcamnya dia resolusinya 720p ya teman-teman, 720 pixel. Dan juga dia untuk letak tombol powernya di sini. Di sini untuk indikatornya dia ada buat baterai, buat kalau salah sleep dan yang lain sebagainya. Dan di sini juga dia untuk touchpadnya ya, menurut saya masih cukup lumayan enak sih untuk touchpadnya, untuk sensitivitasnya. Cuman dia kalau udah terlalu lama dipakai dia muncul seperti ini ya, agak seperti kolam gini gitu. Jadi dia terlihat berminyak gitu ya. Untuk kiri dan kanannya ini untuk feel-nya kalau menurut saya kurang ini sih ya, agak-agak ringkih dikit, tapi kalau menurut saya sih masih cukup klop sih, cuman agak-agak ini ringkih gitu. Mungkin sayangnya yang kurang kebiasaan atau bagaimana, itu balik lagi mungkin ya ke pendapat teman-teman pribadi. Boleh tulis komentar juga teman-teman ya, bagi teman-teman yang udah memakai laptop ini. Lalu untuk feel keyboardnya, keyboardnya ini jujur enak sih ya. Jadi dia untuk penekanannya juga tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu dalam, apalagi untuk WASD nya dia spesial ya seperti ini tuh, jadi dia seperti transparansi gitu. Jadi lebih enak lagi kita dalam mengetahui kalau kita main game kan bisa pakai ini ya, WASD gitu ya, bisa pakai ini. Dia ada numeric-nya juga di sini. Lalu kita lihat ya dari sisi belakang ya, bahannya kalau saya cukup solid ya untuk bagian belakang ini. Dan juga dia ketika ditutup, nah dia seperti soft close ya, jadi tidak terlalu kasar gitu walaupun di ini tuh seperti itu. Jadi lumayan cukup bagus. Jadi kalau kita buru-buru jangan langsung peletak gitu kan. Ini ada tulisan TUF Gaming-nya juga. Nah, dapat dilihat di sini, kita lihat dari sisi samping. Nah, seperti ini dari sisi samping laptop ini dia memiliki ini port USB-nya. Di sini buat locknya. Lalu di bagian sini dia tidak terdapat apa-apa. Nah, untuk di bagian sini kita lihat di sini ada Type C buat jack audio, port USB, HDMI, port LAN, dan juga port charger. Ya, port chargernya seperti ini ya, dia belum Type C.
Dan untuk fan-nya dia terdapat dua ya. Kalau untuk laptop yang ini seri ini dia kiri dan kanan buat GPU dan juga CPU-nya gitu. Jadi cukup powerful nih. Jadi dia tidak terlalu memberatkan satu sisi kipas saja. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi dengan desain yang mana sangat maco kalau menurut saya. Desain seperti ini. Dan kalau teman-teman dengar nih ada suara bunyi berisik gitu, ada yang suara kurang normal gitu ya, ini sepertinya ada kendala di bagian fan-nya. Jadi dia motornya sudah kurang bagus, motor fan-nya, jadi dia bunyi seperti ini. Dan juga ketika saya cek juga dia terdapat satu fan aja, jadi dia tidak berfungsi fan-nya untuk keduanya seperti itu. Jadi ya mungkin dia terlalu diporsir, hanya satu fan aja saja jadi begini mungkin. Ya seperti itu teman-teman. Speednya dia 2,5 GHz seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini untuk memorinya dia slotnya ada 2 of 4, masih ada slot lagi ternyata dia. Jadi yang terpasang di sini 16 GB ya, masih secara default bawaannya. Lalu untuk SSD-nya NVMe di sini Micron 2210. Nah, di kapasitas 512 GB, tapi yang real capacity-nya segini ya teman-teman. Dan untuk wifi-nya MediaTek wifi. Nah, dapat teman-teman dengan dari review laptop ini. Nah, untuk kesimpulannya, laptop ini cocok nggak sih bagi pelajar atau mahasiswa gitu ya? Kalau menurut saya cocok sih ya untuk laptop pelajar ataupun mahasiswa yang mana dia membutuhkan spesifikasi tinggi, mana untuk edit, untuk misalnya bermain game. Nah, kalau misalnya untuk keperluan sekolah saja tidak bermain game, kalau menurut saya ini terlalu overspec ya teman-teman. Teman-teman bisa cari laptop yang lebih worth it lagi untuk harganya, untuk spesifikasinya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja sih kalau menurut saya gitu ya. Kecuali teman-teman kalau misalnya butuh untuk bermain game, untuk editing yang lumayan cukup berat, ini cukup worth it laptop ini. Apalagi kalau untuk pekerja kantoran ya, ini ya sangat berguna sekali. Laptop ini sangat affordable lah kalau menurut saya. Oke, sekian review dari saya. Kurang salahnya mohon maaf. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya laptop tipe serupa ataupun pengalaman yang sudah pernah teman-teman rasakan di laptop ini, boleh tulis di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.